Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan shalom, keluarga TLCC. Siap untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita percaya hari ini adalah bulan baru. Kita percaya di bawah bulan yang baru, kita boleh terima berkat yang baru. Bulan kelimpahan, bulan rahmat Tuhan. Amin. Segala sakit penyakit disembuhkan, yang berbeban berat diringankan. Oke, baik, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami boleh masuk di dalam bulan baru, bulan Agustus. Kami percaya Tuhan, ketika kami melangkah bersamamu ke depan, Tuhan Yesus pasti selalu menyertai kami. Biarlah kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu saja Bapa. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami pada pagi ini, masuk ke dalam hadirat-Mu. Kiranya setiap pujian, penyembahan boleh memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk beribadah pada pagi ini. Firman Tuhan yang akan ditabur memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami serahkan ibadah ini Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Penyertaan Tuhan segalanya bagi kita Bapak Ibu. Amin. Mari sama-sama kita nyatakan sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Kita katakan kembali penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Katakan semua karena anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kita nyatakan kembali sebagai ucapan syukur kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku. Itu anugerah buat kami Tuhan, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu,
percaya bahwa hanya Tuhan yang menjadi waymaker kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita imani lagu ini sebagai ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan, bahwa tidak ada masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita nyatakan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You
tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. dulu, sekarang, dan selamanya. Allah tetap Allah yang sama. Kuasanya tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Mari katakan kembali melalui iman. Katakan kepada Tuhan. Apa yang Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar oleh telinga, pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan semua perkara. Amin. Mari nyatakan kembali. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak Sekali lagi, berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasamu tak pernah berubah, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Amin. Thank you, Jesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu boleh duduk. Mari sekali. Lagu berikut mengatakan tentang iman. Kita semua punya gunung-gunung permasalahan, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa untuk menghilangkan itu semua. Tuhan hanya minta iman. Itu yang harus kita imani di dalam hati kita. Mari sama-sama nyatakan pujian ini sebagai lagu doa dan iman kita kepada Tuhan. Katakan, Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan
Tuhanku berkata, bahwa Engkau yang pegang kuasa atas kami. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak
mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Muksin. Namun mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kami percaya Tuhan bahwa kami hidup bukan karena melihat, namun karena percaya. Mari sama-sama nyatakan lagu ini sebagai lagu doa kita. Ku hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya, firman-Mu ya dan amin. Kembali ku hidup Oleh karena percaya, bukan karena melihat Tuhan, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya, firman-Mu ya dan amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. mari sama-sama nyatakan kembali. Bapak Ibu Saudara. Ku hidup oleh karena percaya, Bukan karena melihat, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya, firman-Mu ya dan amin. firman-Mu ya dan amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Percaya Tuhan mujizat terjadi. Katakan. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hati kami selalu percaya. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Ku percaya mujizat terjadi. Ku percaya mujizat terjadi. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur Tuhan, setiap bait dari lagu-lagu yang kami nyanyikan memberikan kekuatan bagi kami. Itulah iman kami di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Kami masih percaya Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan sanggup untuk menggenapi setiap janji
biarlah firman Tuhan yang kami dengar akan terus mendorong kami untuk terus setia percaya kepada Engkau. Bapak, terima kasih, urapi kami semua tanpa terkecuali, supaya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami dan Engkau sendiri yang berkuasa di dalam ruangan ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara melihat tidak ada perbedaan pagi ini? Nggak lihat ya? Oh, saya melihat jelas. Singer kita nyanyinya lebih bagus. Baru dipoles 1 hari, suaranya begitu. Apalagi kalau minggu depan ikut lagi, dipoles lagi. Waduh, luar biasa. Jadi menyesal saudara yang nggak ikut. Saya dengar kemarin ada yang nyanyinya oktavnya pendek, tapi begitu dilatih naik oktavnya. Waduh, luar biasa. Jadi saudara-saudara, kita memang sedang melakukan training vokal dan semua belajar. Yang nggak bisa nyanyi loh, hebat, luar biasa. Itu luar biasa. Yang bisa nyanyi nggak bisa nyanyi, salah ya. Jadi kita bersyukur minggu depan masih ada trainingnya supaya kita semua bisa ikut bersama-sama. Nah, saudara, kita masih berada dalam mempelajari bapak-bapak leluhur kita. Kita mempelajari iman mereka, bagaimana mereka dipanggil oleh Tuhan, lalu ikut Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah nampaknya. Saudara bayangan, alami sendiri ya. Percaya kepada Tuhan dan ini apa ini? Percaya kepada Tuhan dan nampaknya semua oke. Tapi kok belakangan susah nampaknya. Nah, itu yang dialami oleh Abraham ketika dia dipanggil Tuhan dan dijanjikan Tuhan untuk menerima berkat-berkat yang besar. Tapi sulit sekali bagi dia untuk menghadapi kenyataan di dalam hidupnya. Kalau seandainya kita terima Tuhan lalu kita datang kepada Tuhan, begini, saudara terima Tuhan Yesus, lalu saudara, oke, aku percaya kepada Engkau, lalu belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu begitu banyak janji Tuhan, dan saudara mengatakan amin, aku percaya kepada janji itu. Salah satu contoh ketika Tuhan mengatakan, mintalah maka akan apa? Saudara tahu kalau janji Tuhan itu pasti ingat. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah pintu akan dibukakan, cari maka akan mendapatkan. Oh, kita beriman lah itu ya. Oke ya. Aku ada dalam persoalan lalu aku ngomong sama Tuhan, minta, Tuhan akan kasih. Tapi faktanya, kapan Tuhan kasih? Tuhan bilang kan, aku akan kasih. Tapi menunggu waktu Tuhan memberi, itu bukan hal yang mudah. Benar tidak? Iya. Aku percaya Tuhan mau kasih aku, tapi kok susah. Susah sekali untuk dapat percaya kepada semuanya itu. Kita menghadapi itu. Kita menghadapi itu semua. Nah, Abraham juga begitu. Dia dibawa oleh Tuhan dari Haran, dari Ur ke Haran, kemudian ke tanah Kanaan, bilang, Abraham, inilah tempatmu, Abraham, ini tempatmu. Oke, kita lihat itu. Tapi waktu dia sampai ke situ dan dia lihat kelaparan, aduh, gimana Tuhan tempatkan aku ke tempat yang dimana aku nggak bisa makan. Dia pergi ke Mesir, lalu dia balik lagi, lalu dia percaya bahwa Tuhan itu memberikan kepadanya, lalu percaya kepada Lot. Kamu pilih yang mana? Sana. Dia tidak mendapatkan apa yang dia miliki. Tidak mendapatkan apa yang dia miliki. Hari ini kita akan belajar dari satu firman Tuhan, Kejadian pasal 15, di mana Abraham berdoa kepada Tuhan, dan di situ Tuhan mengulang janjinya. Jadi gini saudara, Tuhan kasih janji, lalu dia percaya. Lalu Tuhan kapan? Ya, aku janji, aku mau kasih. Oke, aku percaya.
Tuhan kok nggak ada? Ya nanti aku janji, aku akan kasih. Janji. Sampai seperti itu yang digumuli oleh Abraham. Apa kurangnya iman Abraham? Saudara mengatakan, aku tetap percaya, aku beriman Tuhan punya kuasa, Tuhan akan memberikan kepadaku semua, Tuhan menggenapi janjinya. Aku percaya. Apa kurangnya iman saudara? Saudara sudah beriman, sudah mengatakan, aku percaya Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tapi sampai saat ini, kok nggak ada realisasinya? Saya beriman, nggak mungkin saya nggak beriman. Saya percaya kepada Tuhan, Dia mampu untuk mewujudkan semua janjinya. Saya percaya itu. Tapi kok nggak keluar, nggak dijawab oleh Tuhan. Sampai Kejadian pasal 15, Tuhan berkata kepada Abram. Dia lihat Kejadian pasal 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ada satu ketakutan yang dialami oleh Abram. Dia takut apa? Dalam pasal 14, saudara lihat, dia membawa 318 orang, kalau tidak salah, coba cek, 318 orang, mengalahkan 4 kerajaan. Dia takut nggak? Enggak. Yuk kita pilih orang untuk menyelamatkan Lot, lalu dipilih-pilih. Oh, cuma 318. Bagaimana aku bisa mengalahkan 4 kerajaan itu? Dia nggak takut dengan kedoleh, siapa namanya itu? Raja yang besar itu, dia nggak takut dengan itu. Lalu apa yang ditakuti oleh Abram? Banyak sekali pergumulan yang kita takuti dalam hidup kita, yang membuat kita merasa khawatir, takut, dan banyak hal. Ini yang dialami oleh Abram. Dia nggak takut dengan raja-raja itu. Dia percaya dia bisa mengalahkan dengan 300 orang. Percaya, dan akhirnya memang menang. Nah, waktu dia menang, dia bawa semua jarahan itu. Dia bawa jarahan itu dan dia bertemu dengan siapa Melkisedek, yang memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Lalu Raja Sodom datang, aku minta kembali bangsaku yang ditawan supaya kembali kepadaku, kamu ambillah semua harta itu. Perhatikan, dia baru saja ngomong sama Lot. Lot, pilihlah, kamu ke kanan, aku ke kiri. Dia menyerahkan semua yang baik itu kepada Lot. Dan kali ini, dia mendapatkan harta yang begitu banyak, hasil kemenangan itu. Lalu Raja Sodom berkata, ambillah semua uang dan harta itu, aku ambil bangsaku aja. Abraham bilang, no. Aku tidak perlu semua harta itu. Jadi 2 kali peristiwa dia mengatakan, aku tidak perlu tanah ini, silakan Lot pilih. Aku tidak perlu uang hasil kekayaan ini, hasil jarahan ini, silakan ambil Raja Sodom. Jadi dia perang, dia keluar biaya untuk peperangan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu dia pulang. Waktu dia nggak pulang, dia merenung. Aku dapat apa? Dia takut. Padahal dia pemilik janji, dan dia mengatakan, Tuhan akan memberikan tempat ini kepadaku, kepada keturunanku. Jadi sebenarnya yang ditakuti oleh Abram bukan masalah hartanya, dia tidak dapat. Yang ditakuti adalah, aku sudah punya segala-galanya Tuhan, tapi ada satu hal yang aku tidak punya, anak. Nanti kita akan lihat di dalam ayat-ayat berikutnya, dia negosiasi sama Tuhan, bagaimana nanti akhirnya bukan anakku yang dapat, karena istriku sudah tua dan aku tidak mungkin lagi punya anak. Bagaimana aku bisa dapat itu? Nah, kita menghadapi ketakutan kita yang berbeda-beda. Punya anak, apa saja, saudara, kita punya ketakutan. Saya lihat survei
di internet, apa saja yang dikhawatirkan. Para psikolog mengatakan ada 4 macam ketakutan yang dihadapi oleh manusia. Pertama, ketakutan akan jaminan finansial. Pernah nggak takut nanti kalau saya tidak produktif lagi, saya bisa dapat apa? Kalau saya tidak produktif lagi, saya dapat uang dari mana? Apalagi kalau saudara tidak punya asuransi pensiun, saya dapat apa? Kalau saya ikut Tuhan, apakah Tuhan akan melakukan, membiayai dan memelihara hidupku sampai masa tua? Ini ketakutan yang dihadapi oleh orang-orang, takut akan keamanan finansial, security, financial security di masa depan. Takut saat pensiun tidak nyaman secara finansial. Masa depan anak-anak kita, takut keamanan anak-anak kita. Bagaimana saya bisa membiayai kuliah dan pendidikan? Bagaimana anak saya bisa mandiri? Apalagi kalau saudara punya anak yang punya kebutuhan khusus. Bagaimana nanti masa depan anak ini? Kita takut semua itu. Kita menghadapi sesuatu yang kita takuti. Dan kedua, kita takut akan kesehatan. Takut karena sakit nggak sembuh-sembuh. Nanti akankah aku akan menderita seumur hidup? Ada orang takut karena sakit, karena kesehatan, lalu nggak makan apa-apa. Saya pernah loh ketemu orang ini. Ayo kita makan ini Pak. Aduh, nanti makan itu kamu kolesterol. Oke, Bapak pilih makan ini. Sayur banyak, nanti asam urat. Kalau gitu makan ini. Itu nggak baik untuk jantung. Jadi makan apa Pak? Takut, khawatir. Kemudian takut dengan relasi. Apakah pernikahanku akan baik-baik saja? Bagaimana anak-anakku sekarang? Bagi saudara yang belum menikah, nanti aku menikah sama siapa? Itu takut. Yang belum menikah takut nggak? Jadi jodohku nanti seperti apa? Ya bukan, yang ini sudah menikah aja nggak yang tanya. Yang belum menikah aja. Yang sudah menikah saya nggak tanya lagi. Yang sudah dapat pacar, aman. Yang belum dapat pacar, jadi jodohku kayak apa ya? Itu yang kita khawatirkan, kita takutkan. Kemudian kalau pekerjaan, keempat yang ditakuti adalah pekerjaan. Kalau nanti bosku mengatakan bahwa saya tidak memenuhi standar perusahaan, nanti aku dipecat loh. Aku nggak dapat apa-apa. Saudara yang punya usaha menghadapi ketidakpastian regulasi pemerintah misalnya. Dikit-dikit begini, kacau gini. Saudara takut. Saudara takut. Karir terhambat, bisnis hancur, kadang-kadang ketidakpastian ekonomi. Semua kita menghadapi ketakutan. Nah, kalau di tengah ketakutan seperti yang dikatakan oleh Abraham, Tuhan kepada yang dialami oleh Abraham, tiba-tiba Tuhan bilang, "Hey, don't be afraid." Jangan takut. Ini kata-kata jangan takut itu diucapkan Tuhan kepada orang yang setia kepada Dia, memegang perjanjiannya dan tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Ini tidak pernah dikatakan kepada orang yang mengalami persoalan karena dosa. Nggak pernah. Paulus di penjara ketika dia di Yerusalem itu, di tengah malam Tuhan datang kepadanya, "Paulus, jangan takut." Kepada orang yang mengalami persoalan karena kesetiaannya kepada Tuhan, dia mengatakan, "Jangan takut." Joshua ketika dia pergi ke Kanaan dan diminta untuk menyeberang, menaklukkan tanah Kanaan, dia penuh ketakutan. Tuhan bilang, "Jangan takut." Itu kepada orang-orang yang setia. Dan pada waktu Daud berzina sama Batsheba, anaknya didoakan mati, Tuhan nggak pernah ngomong, "Daud, jangan takut." Tuhan bilang apa? "Tobat." Ketawa gitu ya. Kalau saudara mengalami persoalan dan itu karena dosa, Tuhan nggak pernah ngomong, "Jangan takut ya, aku akan sertai kamu." No, tobat. Pikir itu, Tuhan nggak pernah menghibur orang yang berdosa. Yang Tuhan lakukan tegur.
orang yang bersalah dan menghadapi persoalan karena dosa. Dan Tuhan mengatakan, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi ada suatu, dia kehilangan tempat, diambil oleh Lot. Lalu dia kehilangan harta, diambil oleh raja, dikembalikan kepada Raja Sodom. Lalu Tuhan bilang, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Very, very, very big. Huge. Akan tidak bisa dibayangkan sebesar apa upahmu itu. Ini jaminan dari Tuhan. Jadi Tuhan sendiri sedang berbicara, aku sendiri akan menjadi jaminan bahwa upahmu itu besar. Bukan, jadi kalau dia lihat faktanya, aku nggak dapat apa-apa, anak aku nggak dapat, harta aku nggak dapat. Fakta di depan mengatakan demikian, aku tidak akan dapat apa-apa. Karena faktanya memang demikian. Saudara mengalami itu. Ketika Tuhan berjanji untuk memberkati saudara, tapi di depan mata saudara, saudara menghadapi kemustahilan. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, apa yang aku akan dapatkan? Aku tidak punya apa-apa. Nanti hartaku dimiliki oleh Eliezer. Aku tidak punya apa-apa. Mudah sekali saudara untuk mengatakan aku bisa handle semua persoalan hidupku. Ketika ada kemungkinan 50% atau 25% atau bahkan 5% pun saudara masih percaya. Benar nggak? Kalau ada kemungkinan 5%, itu bisa dihandle. Saudara masih percaya bahwa itu akan berhasil. Tapi bagaimana kalau misalnya Sarah, istriku, sudah menopause? Tidak mungkin lagi aku secara kasat mata kita pikir nggak mungkin lagi kita punya anak dari Sarah. Jadi di hadapanku segala sesuatu mustahil. Kita berpikir demikian. Saudara punya persoalan. Dari kacamata saudara tidak mungkin. Mau lihat dari sudut manapun, 1% pun tidak ada kemungkinan. Benar? Jadi kalau ada 1% saudara masih ada harapan lah, walaupun 1%. Tapi 0. Semua ada hancur. Tidak mungkin lagi aku dapat apa-apa. Tapi di tengah-tengah ketidakpastian itu, di tengah-tengah the impossible, Tuhan hadir. Jangan takut. Aku perisaimu, upahmu besar, itu jaminan. Aku yang kasih, aku yang menjamin. Jaminan itu akan menjadi berkat bagi engkau. Bukan apa yang kau lihat. Saudara nyanyi tadi, walaupun gunung itu tak berpindah. Itu ungkapan saudara atau cuma lagu? Itu ungkapan iman atau hanya lagu? Iman, yakin. Kalau seandainya kemungkinannya itu 0%, saudara masih percaya Tuhan bisa bertindak? Tuhan bilang, aku sendiri yang akan menjadi jaminan, bukan fakta yang di hadapanmu. Waktu Musa melakukan perjalanan ke tanah Kanaan, dia berdoa begini. Keluaran 33:15. Jawab Musa, kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. 2 juta orang pergi keluar Mesir. Dan dia mengalahkan banyak bangsa. Orang-orang itu semuanya itu gemeter terhadap orang Israel. Tapi apalah artinya kekuatan kami Tuhan kalau Engkau tidak bersama dengan kami. Tidak ada jaminan kami bisa menang. Nggak ada jaminan. Saudara, seperti itu. Kalau Tuhan mengatakan, aku yang menjamin, percaya saja. Walaupun saudara tidak melihat terang itu, walaupun saudara tidak melihat fakta itu,
Saudara tidak melihat jalan keluar, percaya pada perkataan Tuhan. Tuhan yang menjamin itu. Saudara melamar pekerjaan. Lalu diinterview. Sudah diinterview, lalu bosnya bilang begini. Bulan depan, kamu kerja. Gajimu sekian. Belum kerja nih. Belum kerja. Saudara percaya nggak omongan bos itu? Kenapa? Kenapa percaya? Belum kerja, belum terima gaji, belum tahu tempat duduknya. Tapi bosnya bilang, bulan depan tanggal sekian kamu masuk, kamu diterima di perusahaan ini dengan gaji sekian. Percaya nggak? Karena dia yang punya perusahaan kayaknya ya. Kepada manusia yang mengatakan bulan depan kamu kerja, kamu dapat pekerjaan itu, kamu gaji sekian. Kita percaya, tanggal 1 kita datang pagi-pagi, bos bilang aku diterima di sini, aku akan kerja di sini, ini berkasnya. Sudah percaya omongan itu? Belum ada pekerjaan. Tuhan bilang, upahmu akan sangat besar, Abraham, aku jamin itu. But not now. Percaya. Masalahmu akan dibereskan Tuhan. Tapi terserah Tuhan mau kapan. Percaya. Masalahmu bisa beres, Tuhan bilang. Percaya. Kenapa? Karena dia yang ngomong. Karena dia yang punya kedaulatan, dia yang punya kuasa. Itu yang dikatakan Tuhan kepada, no, don't worry Abraham. Don't worry, jangan takut. Upahmu besar. Walaupun kamu kehilangan semuanya, kamu nggak dapat apa-apa. Nah, upahmu aku yang menjamin. Sangat besar. Sangat besar. Saudara pun tidak punya apa-apa. Saudara tidak punya harapan. Dan Tuhan ngomong, jangan takut. Aku akan bereskan usahamu. Aku akan bereskan kesehatanmu. Aku akan bereskan masa depan anakmu. Aku yang jaga. Aku yang jaga, aku yang menjamin. Aku yang menjamin. Jadi jaminan akan berkat adalah Tuhan sendiri. Bukan fakta yang ada di hadapan saudara. Kita lihat ayat berikutnya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sudah pernah lihat keluar hitung bintang? Lalu percayalah Abram, satu anak pun nggak punya. Bagaimana punya anak sebanyak bintang di langit? Tuhan, 10.000 aja aku nggak punya, gimana aku bisa punya 1 juta? Tuhan, duit aja aku nggak punya, bagaimana aku bisa punya rumah? Tuhan, tabungan pensiun saja saya nggak punya, gimana aku bisa merasa nyaman dengan masa pensiunku? Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 16, ayat yang sungguh luar biasa. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram percaya sekalipun dia tidak melihat realisasinya, maka kepadanya Allah memperhitungkan sebagai orang benar. Orang benar itu adalah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Dia percaya sekalipun tidak melihat. Kita waktu itu ada diskusi, kalau nggak salah di rumah Pak Temi, diskusi mengenai mujizat lah kalau nggak salah. Jadi banyak orang mau percaya kepada Yesus karena dia melihat sesuatu. Saya
hebat loh orang itu loh. Dia mimpi dia ketemu dengan Yesus, lalu dia percaya kepada Yesus. Apanya yang hebat menurut saya? Dia percaya karena dapat penglihatan. Saudara tidak pernah lihat Yesus, tapi saudara percaya kepada Yesus, itu bagus itu. Itu bagus itu. Jadi bukan karena Tuhan, aku percaya kepadamu karena engkau memberi berkat banyak kepadaku. Kita mah kadang-kadang kayak gitu. Aku akan memberi kepada Tuhan sekian kalau dia berkati aku. Hah? Nah, tunggu realisasi dulu. Baru akan memberi. Aku akan memberi perpuluhan kalau Tuhan berkati aku sekian. Pasti aku kasih. Kalau proyek ini berhasil, maka aku akan memberikan sekian kepada gereja. Belum ada realisasi. Saudara percaya nggak proyek itu berhasil? Jadi seolah-olah, Tuhan, aku kasih deh persenan ya, nanti kalau Tuhan berkati aku. Kita kayak gitu ya kadang-kadang. Abram belum punya anak, tapi percaya. Dia cuma lihat bintang, kayak gitu deh nanti berkatmu. Oh iya ya, aku percaya. Aku percaya. Kita tuh belum ada realisasi dari janji Tuhan. Just believe. Tuhan akan memberikan berkatnya dan janjinya kepada kita. Ya percaya saja. Walaupun tidak ada realisasinya. Bagaimana dengan kita? Kita orang benar bukan? Saudara orang benar atau tidak? Just percaya kepada perkataan Tuhan. Paulus mengatakan, bukan Paulus ya, penulis Ibrani bilang, saya bilang begini karena nggak jelas ini siapa penulisnya, walaupun dari tata bahasa, gaya bahasa sepertinya Paulus, tapi masih kita spekulasi. Ibrani 13 ayat 5, ini tuh dia bicara mengenai orang yang takut, khawatir tidak punya uang. Orang khawatir tidak punya uang dan tidak sanggup untuk membiayai hidupnya ke depan. Dan dia mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, karena cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Percaya enggak? Halo? Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Iya Tuhan. Tuhan, siang ini makan apa? Duitku nggak ada, di dompet nggak ada. Oh iya, di HP ada ya. Duitku nggak ada Tuhan. Nggak ada sekarang cash ya. Duitku nggak ada Tuhan. Bagaimana aku bisa percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita? Kita itu takut karena tidak ada uang. Kenapa kita tidak takut kalau tidak ada Tuhan? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Sekali, sedetik pun, sesaat pun, sekalipun, satu kali pun aku tidak akan membiarkan kau. Itu janji Tuhan. Kamu nggak punya apa? Aduh, Tuhan pelihara burung di udara, Tuhan pelihara bunga di padang, dia pelihara. Tuhan pelihara hidupmu, percaya enggak? Tapi kita penuh dengan ketakutan. Kita penuh dengan ketakutan. Saudara orang benar, saudara percaya kepada Tuhan, saudara dianggap orang benar. Kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Ada banyak sekali janji Tuhan yang kita miliki. Percaya saja, don't worry. Jangan karena kekhawatiran hidupmu, maka engkau susah sekali untuk melanjutkan hidupmu. Berat sekali. Sekalipun tidak, gunung itu tak berpindah. Tetap percaya. Kapan gunung itu pindah aku nggak tahu Tuhan. Yang jelas aku percaya.
Sekalipun masalahku masih ada, aku percaya Tuhan. Kapan masalah itu nggak ada, aku nggak tahu. Tapi selama gunung itu belum pindah, Tuhan masih pelihara hidupku. Benar nggak? Itu Tuhanmu loh. Don't worry. Kita teruskan. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotongnya 2, lalu diletakkan bagian-bagian itu, dan yang satu di samping yang lain. Tetapi burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas menghinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya kepada keturunanmu bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikubur pada waktu telah putih rambutmu. Tapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum kedurjanaan orang Makmori itu belum. Tuhan ngomong apa ini? Tuhan ngomong tentang masa depanmu. Apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Kita itu, saudara, berdoa kepada Tuhan. Kita tuh beriman. Percayalah, kita percaya, oke. Tapi yang paling sulit bagi kita adalah menunggu realisasi janji itu. Minggu depan kita akan merenungkan bagaimana nggak tahannya Abraham untuk realisasi janji itu. Sarah kasih, ini Hagar. Ambillah ini sebagai istrimu. Aku udah gak tahan lagi nunggu janji Tuhan. Abraham lihat, Hagar, cantik juga ya. Bolehlah. Oke-oke aja bagi Abraham. Tapi di balik itu semua dia gak sabar tunggu janji Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kamu keturunanmu akan 400 tahun di tempat lain dan dia akan kembali. Artinya, tanah itu akan menjadi milik keturunan Abram. Realisasinya bukan pada zaman Abram. Kok aku nggak menikmati ya? Kok anakku yang menikmati? Tapi Abram diberitahu oleh Tuhan tentang rencana-rencana dia dan apa yang akan dia lakukan terhadap engkau dan keturunanmu. Kalau menurut saya, lihat apa yang dialami oleh apa yang diberitakan Tuhan kepada Abram. Tuhan mengingkapkan rencana-rencana apa yang terjadi terhadap dia dan keturunannya. Kalau kita nggak sabar, kita bisa juga tanya kepada Tuhan, apa yang akan terjadi dengan hidupku, kapan realisasi janji itu? Saudara boleh tanya kepada Tuhan, tetapi masalahnya apakah saudara tahan mendengar jawaban Tuhan? Apakah saudara siap mendengar jawaban Tuhan? Bentar nak, kamu minta realisasi. Oke, gini, nanti akan caranya begini. Usahamu akan nanti bangkrut. Lalu, kamu susah makan. Rumahmu dijual. Kamu pindah ke rumah yang lebih kecil. Nanti anakmu sekolahnya susah, kira-kira 5-6 tahun lah, kira-kira gitu. Nanti kamu berjuang lagi dari awal. Setelah itu akan pulihkan kamu dengan punya kekayaan yang sangat besar. Kira-kira siap nggak? Saudara percaya saja janji Tuhan. Percaya saja waktunya Tuhan. Kalau Tuhan kasih tahu rencana-rencana detail kepada saudara, saudara pasti bilang, ada rencana lain nggak Tuhan? Kenapa aku harus menderita? Ya itu maunya aku. Keturunanmu akan menjadi budak di negeri. Aduh, kok begitu? Kita minta kepastian, tapi tidak semua
apa yang kita minta itu dijawab oleh Tuhan. Segera. Nah, Tuhan punya waktunya. Tuhan punya waktunya. Dia akan menjawab dan berikan kepada saudara berkat sesuai dengan waktunya Tuhan. Tidak usah minta seperti yang diungkapkan Tuhan kepada Abraham. Saudara pasti akan stres. Benar nggak? Ayo. Nanti ya, kamu akan sakit, cancer, bed rest, ya 5-6 tahun bed rest, kamu koma selama itu, nanti ya mujizatku akan terjadi, kamu sembuh, dan kamu akan dimuliakan. Mau nggak? Sudahlah. Apa yang akan terjadi ketika Tuhan memiliki waktu untuk realisasi janjinya kepada kita? Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Tetap setia, pelihara hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana. Ada waktunya Tuhan. Dia akan memulihkan dan menggenapi janjinya. So just wait for His time. Tunggu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Dia punya hikmat. Kalau mungkin saudara diberikan, misalnya katakanlah, banyak orang kan minta uang banyak ya. Jangan-jangan nanti kamu dikasih uang begitu banyak, kamu sombong. Kamu belum siap saat ini. Tapi ketika Tuhan membiarkan kita menunggu begitu begitu lama, Dia ingin melihat kita, iman kita bertumbuh di dalam waktu-waktu itu. Hingga kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadi kalau tidak percaya kepada berkat, tidak percaya kepada uang, tidak percaya kepada harta. Aku sudah mengalami banyak hal. Pada waktu aku tidak ada apa-apa, Tuhan pelihara hidupku. Jadi aku tidak akan pernah khawatir lagi kalau aku kehilangan apa-apa. Tuhan ingin ajar kita seperti itu. Tunggu saja waktunya Tuhan. Dia akan pulihkan hidup saudara. Saya tahu ini sulit, tapi saudara lihat, Abraham harus menunggu 25 tahun untuk dapat anak. Yusuf menunggu 13 tahun. Tapi menderita dulu di penjara. 13 tahun. 2 tahun di penjara, 13 tahun jadi pelayan. Baru akhirnya dia jadi Perdana Menteri. Saudara mau jadi presiden. Jadi pelayan dulu kata Tuhan. Musa melarikan diri 40 tahun Tuhan didik dia. Di padang gurun gembalakan domba dulu. Latihan dulu. Kamu gembalain domba dulu. 40 tahun. Melayani domba. Baru balik ke Mesir, bawa orang Mesir, orang Israel ke tanah Kanaan. Dilatih. Daud menunggu 14 tahun Tuhan janji diurapi. Kan Samuel datang diurapi tuh Daud tuh. Urap. Minyak urapan tuh urapi raja itu, bukan membuahkan orang sakit. Urapi raja, minyak urapan tuh. Daud diurapi. Engkaulah raja Israel. Nggak jadi raja, masih ada Saul. 14 tahun realisasi dia jadi raja. So wait. Wait for His time. Saya tahu saudara mengalami pergumulan yang berat. Saudara mengalami hal-hal yang tidak enak. Saudara mengalami ketidakmustahilan. Tapi malam hari ini Tuhan bilang, jangan takut. Tuhanlah perisaimu. Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan bisa diandalkan. Dan Dia akan memberikan upah kepadamu sesuai dengan waktu yang sudah Dia tetapkan. Saudara percaya itu? Pulang ini tidak perlu khawatir lagi. Selama saudara punya Tuhan, saudara aman. Amin. Kita berdoa.
kita berdoa. Saya ingin pemusik maju ke depan. Nyanyikan lagu, walaupun gunung itu tak berpindah. Silakan berdoa, saudara. Sampaikan persoalanmu kepada Tuhan sebagaimana Abraham menyampaikan persoalannya kepada Tuhan. Tumpahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tumpahkan. Saudara mau menangis, silakan menangis. Sama seperti Abraham, saya yakin dia menangis. Tuhan, nggak ada harapan. Walaupun itu tak Saudara sakit, sudah lama Tuhan aku sakit. Enggak diangkat. Mudah bagimu Tuhan. Mudah dengan sekejap mata kau bisa sembuhkan penyakit. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun jalan lembah gelap, Doa saudara. asal Kau di sampingku. Salahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Mari kita nyanyikan sama-sama. Saudara katakan kepada Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Kita berdiri saudara.
berdoa bersama-sama supaya ada waktu Tuhan, saudara bisa dipulihkan. Ada Takkan pernah berubah. Firman yang aku pegang. sekali lagi, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu berindah. Pribadiku Takkan pernah berubah. Firman yang aku pegang. Padamu Tuhan Kau setia. Pegang. Padamu Tuhan yang setia. Saya sekali lagi mengajak saudara berdoa secara pribadi. Katakan kepada Tuhan pergumulan. Katakan kepada Tuhan masalah. Berdoalah secara pribadi. Tuhan, di hadapanku ada sesuatu yang mustahil, sulit aku pahami. Aku mau serahkan kepadamu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Aku mau menunggu waktumu. Bapa, Engkau mengenal dan Kau mengerti pergumulan setiap anak-anak-Mu di ruangan ini. Engkau tahu apa yang mereka gumuli dan mereka hadapi. Di tengah ketakutan mereka, hadirlah untuk mengatakan kepada mereka, jangan takut. Tuhan, Engkau perisai kami. Kami semua percaya kepada kedaulatan-Mu. Kami semua percaya kepada kuasa-Mu. Dan ketika mereka menunggu realisasi dari janji Tuhan, Bapa, beri mereka kekuatan untuk terus percaya dan bersandar kepada Engkau. Beri mereka kekuatan untuk menghadapi semua ini, sehingga mereka terus dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Karena sesuai dengan janji-Mu, Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan anak-anak-Mu. God bless them. Dengar doa mereka. Dengar tangisan mereka. Dengar pergumulan mereka. Pada satu saat nanti, ketika Tuhan mengatakan waktuku sudah selesai dan Engkau akan dipulihkan. Dan biarlah kami bersorak-sorai memuji-muji kebesaran Tuhan kami. Pada Tuhan yang baik dalam hidup kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Bagaimana perasaan saudara? Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan. Silakan petugas persembahan maju ke depan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memberkati kami, bukan hanya dengan berkat jasmani. Engkau melimpahkan kami dengan berkat-berkat rohani. Engkau memelihara hidup kami.
Kami ingin menyatakan dengan rasa syukur kepada Tuhan, dengan memberikan kepada Engkau. Dan ajarlah kami, bukan hanya memberikan hati kami, uang kami, tapi kami memberikan seluruh hidup kami kepada Engkau. Berkatilah persembahan kami, Engkau terus dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara bisa scan barcode untuk memberi. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada angkat tangan? Yang baru pertama kali hadir? Ada teman baru kita di sini? Mana Pak Wandan? Ada Pak Wandan, terima kasih sudah hadir. Thank you. Oh, punya baby begitu ya. Thank you. Lama ya di sini ya? Iya ya. Berarti minggu depan datang ya. Oke, thank you. Oke, saudara, ada beberapa pengumuman. Minggu depan masih ada vocalising ya, vokal training ya. Oke, suara fals pasti akan dibenerin di situ. Jadi silakan. Ada orang nyanyi do, sol, do, sol, do, sol, do, gitu. Solnya rendah, do-nya tinggi gitu. Do, sol, do, sol, do, sol, do. Nanti dibenerin. Do sama sol sama. Jadi, saudara yang hadir training kemarin siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Wah. Hadir kembali minggu depan. Dapat berkat nggak Bu Acien? Bapak banyak. Oke, silakan hadir kembali. Kemudian saudara, kita akan ada seminar parenting. Jadi parenting kita kan susah tuh pelihara membesarkan anak. Jangan gampang membesarkan anak, itu susah saudara. Jadi kita akan ada Happy Family 29 Agustus bersama dengan Ibu Ibu Finicen. Oke, kita akan lihat vokal training kita. Coba lihat videonya. Siapa ya? Oke, datang ya. Kita latihan nyanyi sama-sama tanggal 8 Agustus hari Sabtu. Datang ya? Iya. Trainernya sendiri mengajak saudara untuk datang. Silakan datang dan jangan lupa nanti saudara harus mendaftar untuk ikut seminar parenting. Tentu saja saudara yang sudah menikah boleh ikut. Yang belum menikah nanti aja. Ya, harus daftar. Jadi nanti kita akan kasih link pendaftaran kepada saudara supaya kita bisa menentukan jumlah. Kalau saudara mau mengajak orang dari luar, silakan. Berbayar itu 150.000 per couples. Kalau saudara nggak usah bayar. Ya, saudara nggak usah bayar. Tapi orang di luar gereja berbayar. Oke, itu saja. Saudara, silakan hadir di care group. Supaya saudara bisa mendiskusikan firman Tuhan. Hari ini hadir Pak Samuel Wirjawan, Pak mahasiswa Sana Duka. Kita turut berduka untuk berpulangnya Opa Thomas. Dan hari ini mamanya Ibu Dewi telah berpulang. Jadi kita akan mengucapkan kekuatan, kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Sekali lagi saudara, saya terbuka. Kalau saudara mau saya berkunjung, silakan. Saudara mau saya menunggu saudara bertemu bersama di office, silakan. Tidak ada pergumulan yang bisa
yang tidak bisa dipecahkan. Bersama dengan Tuhan masih bisa. Sudah perlu doa bersama-sama. Mari kita berdiri, kita berdoa menutup ibadah kita. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur. Kau sungguh baik Tuhan. Sungguh baik. Sulit untuk kami mengatakan betapa besar kebaikan Tuhan bagi kami. Dan bersyukur Bapa untuk firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa. Hari ini adalah suasana duka bagi Dewi Manurung karena mamanya Tuhan panggil. Walaupun kami percaya dia sudah bersama dengan Tuhan, tapi sulit sekali untuk dipahami oleh keluarga besar. Karena itu Tuhan, berikanlah mereka kekuatan. Kalau Dewi saat ini sedang dalam perjalanan menuju Pekanbaru, Allah Engkau menyertai, menolong, memberi kekuatan sehingga dia tiba di tempat kampungnya dengan selamat. Hamba-Mu berdoa Tuhan akan memberkati kami semua yang hadir saat ini. Tuhan menolong kami untuk terus setia kepada Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kau sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi hidupmu untuk melewati masa-masa sukar. Percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Berdoa, bawalah firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar, menceritakanlah kebaikan Tuhan, sehingga mereka pun mengalami kebaikan Tuhan yang saudara alami. Pulanglah, kiranya kasih dari Allah Bapa memberkati engkau, penyertaan dalam Yesus Kristus menyertai hidupmu, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus beserta engkau selalu sampai Dia datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Terima kasih sudah hadir pada ibadah siang hari ini. Silakan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan.